Itu jumlah permintaan kami meningkat jauh. Jadi kita growth hampir 3 atau 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya dari sisi biaya, kita bisa menghemat lebih dari 30%, bahkan bisa 40% untuk segmen tertentu ya. Halo teman inovasi, bincang founder kali ini kedatangan salah satu founder dari Medicall. Medicall merupakan layanan kesehatan berbasis online yang memungkinkan kita memanggil dokter, perawat, bidan, ataupun layanan lain seperti pemeriksaan laboratorium hingga delivery obat ke rumah. Wah, keren ya! Yuk kita kenalan dulu sama foundernya. Halo, saya Budi Rianta. Saya dari Ubud, Bali. Saya adalah co-founder dari Medicall. Background study di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bisa dijelaskan apa itu Medicall? Medicall itu adalah aplikasi layanan kesehatan on demand. Jadi kita membuat layanan home visit dan home care, menghubungkan para partner dengan pasien yang membutuhkan di rumah melalui platform yang kami buat. Jadi harapannya dengan ada Medicall ini, pasien bisa mendapatkan layanan home visit dan home care yang lebih efisien, lebih affordable, dan mudah diakses, sehingga layanan home care kedepannya dapat dinikmati oleh semua orang yang membutuhkan. Mengapa mendirikan startup Medicall? Kita sebelumnya kebetulan adalah pelaku untuk layanan home care dan home visit yang konvensional. Dimana kelemahannya kalau home visit konvensional ini itu cakupan wilayah dan lokasinya sangat terbatas karena kita ngikut ke suatu vaskes seperti itu, dan juga dari sisi biaya ya, karena biaya untuk layanan konvensional tentu akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita membuat layanan langsung ke tenaga medis itu sendiri. Makanya akhirnya kita membuat Medicall ini dengan tujuan membuat layanan home care menjadi lebih efisien dengan cakupan yang lebih luas, karena kita langsung bekerja sama dengan tenaga medis itu untuk datang ke tempat pasien dan memberikan layanan home care. Apa visi dari Medicall? Kalau visi dari kami, sebenarnya kita ingin membuat layanan rumah sakit tanda kutip gitu ya, tanpa kamar. Jadi gimana kita membuat layanan seperti rumah sakit di rumah pasien dengan batasan tertentu ya, tentunya dengan tindakan kalau memang dia butuh advance itu harus kita rujuk. Tapi pada prinsipnya dengan ada Medicall di situasi seperti saat ini, utamanya di situasi pandemi yang dimana kita lihat rumah sakit pada overload, kita ingin membantu memberikan layanan untuk pasien yang membutuhkan sehingga dia bisa ditangani di rumah dulu, terutama penyakit kronis, agar tidak membebani dari sisi rumah sakit yang saat ini sedang banyak mengelola pasien yang sifatnya untuk pandemi ini. Ya, jadi kita ingin membuat layanan rumah sakit di rumah pasien dengan batasan tertentu dan ya membuat layanan itu menjadi lebih efisien. Apa pencapaian yang pernah diraih dan sangat berkesan bagi Medicall? Kalau pencapaian kami ya dari sisi traffic dan juga pengguna, tentunya dengan di masa pandemi ini, perbandingan tahun 2019 dengan 2018, itu jumlah permintaan kami meningkat jauh. Jadi kita growth hampir 3 atau 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Karena orang akan menghindari ya, dia akan lebih memilih layanan di rumah karena itu akan lebih aman dan nyaman di masa seperti ini. Dan pencapaian juga, kita ada memenangkan beberapa kompetisi tahun kemarin. Kita ada salah satunya adalah kita waktu saat itu runner up di bidang teknologi ya, wirausaha muda mandiri di tingkat nasional. Nah, itu pencapaian kita di akhir tahun 2020 kemarin. Bisa dijelaskan seperti apa kekuatan yang dimiliki Medicall sebagai startup layanan home care berbasis digital? Salah satu value atau kelebihan kami adalah di sisi partner. Karena di mana partner tenaga medis yang kami gunakan itu dia khusus ya. Itu berbeda dari layanan telemedicine atau startup telemedicine yang lain. Partner kami ini di training dan mereka memiliki experience untuk melakukan tindakan home care di mana mereka bertemu langsung dengan pasien. Jadi logistiknya, kemudian mempersiapkan obat-obat yang dibutuhkan, obat emergensi dan lain sebagainya, itu berbeda, dan itulah menjadi kekuatan kami, di mana kami memiliki pengalaman untuk menghandle itu. Jumlah partner kami yang saat ini udah hampir 3 ribuan di seluruh Indonesia, dan ya itulah yang menjadi perbedaan kami dibandingkan dengan layanan sejenis lainnya. Bagaimana membangun partnership tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia? Karena sistem kami adalah online ya, jadi kita melakukan rekrutmen itu secara online pada dasarnya. Tapi memang ada beberapa step yang kita lakukan untuk men-screening si para partner ini
agar dia qualified dengan standar yang kita tentukan. Jadi ada proses dari pendaftaran yang sifatnya online, kemudian ada verifikasi berkas, kemudian ada evaluasi sampai ada training. Dan itu hanya yang lolos dari kriteria kita aja yang bisa kita masukkan ke dalam tim medical, partner medical. Dan gimana cara kita mengelola ya tenaga medis ini, ya tentunya kita rutin melakukan training dan juga follow up ke para partner ini. Apalagi sekarang di situasi pandemi, kita lakukan training sifatnya lebih ke arah online. Hanya dalam waktu tertentu yang kita butuhkan tatap muka langsung, terutama kalau misalkan ada kegiatan seperti pemeriksaan langsung on-site ya, yang lagi ramai seperti swab antigen ataupun rapid PCR, vaksinasi, dan lain sebagainya. Siapa dan bagaimana Medicall di dalam menghadapi kompetitor? Kalau kompetitor saat ini yang benar-benar sama seperti kami ya, dengan layanan digital dan layanannya 100% menyerupai Medicall, sebenarnya belum ada yang benar-benar sama. Tapi kita justru berhadapan dengan layanan konvensional. Karena dari saat ini penetrasi pengguna layanan internet di Indonesia itu kan kalau dari segi retail aja baru 1% kurang. Apalagi layanan kesehatan tentunya masih di bawah itu. Jadi kami saat ini berkompetisi dengan layanan konvensional, di mana market ini lebih besar offline. Kita berharap dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan, market ini akan berpindah ke online sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan layanan yang lebih efisien. Nah, itulah yang kami terus lakukan sekarang, gimana biar market yang online ini bisa terus meningkat, khususnya untuk layanan kesehatan. Perbedaan kami dibandingkan layanan konvensional ya, tentunya dari sisi biaya. Kita bisa menghemat lebih dari 30%, bahkan bisa 40% untuk segmen tertentu ya. Jadi kalau di layanan konvensional itu mereka bisa menggunakan tenaga yang mungkin sifatnya ada beberapa ini yang tidak mencukupi ya dari kriteria yang ditentukan. Kalau kami benar-benar sesuai semuanya, sertifikat dan lain sebagainya itu sesuai, dan biaya yang diberikan itu tanpa biaya admin. Jadi yang membutuhkan layanan kami benar-benar bisa melihat secara transparan harga yang kami berikan. Seperti itu. Saat mulai membangun startup Medicall, posisi apa saja yang diisi oleh para founder? Pada fase awal ya, mungkin ada banyak yang diisi ya posisinya. Ada CEO, kemudian ada COO, ada CTO, sama untuk Innovation Officer gitu. Jadi kita memang di awal itu butuh lebih banyak orang, karena cukup banyak yang kita kerjakan dan kita sedang mencari apa yang perlu disusun gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita juga ada beberapa penembakan tim. Pada akhirnya di fase sekarang yang dibutuhkan adalah lebih ke arah operasional ya, dari sisi COO dan juga CEO-nya, dimana kalau untuk posisi CTO kami lebih banyak menggunakan tim dev yang sudah kami miliki sebagai analis dan juga untuk lead developernya, dan itu sudah berjalan sampai sekarang dengan cukup baik dan cukup efisien juga. Apa kontribusi yang Medicall lakukan selama pandemi di tahun 2020? Tentunya dengan layanan seperti kami, kebutuhan akan pemeriksaan terutama yang terkait dengan COVID ya, seperti deteksinya entah dengan waktu itu ada rapid test, kemudian ada PCR, ada juga ya swab antigen sekarang. Nah itu paling tinggi digunakan, dan juga untuk tujuan isolasi mandiri. Jadi kita pada waktu awal-awal pandemi itu kita ada program juga kerjasama dengan pemerintah, dan kita melakukan isolasi mandiri ya, agar sedini mungkin mendeteksi pasien yang memiliki keluhan-keluhan yang mengarah ke COVID, dan kita lakukan penanganan gitu dengan kondisinya. Kalau dia memang stabil, bisa dilakukan di rumah sehingga tidak overload nantinya ke rumah sakit. Dan itu pun sebenarnya masih berjalan sampai sekarang. Hanya perbedaannya dengan kondisi yang sudah mulai semakin tinggi case sekarang, tentu kami ke depan ini mengarah ke bagaimana kita bisa memberikan layanan di rumah. Sehingga untuk pasien yang dengan gejala ringan pun, agar tidak membebani load dari rumah sakit, ke depannya kita harapkan dia bisa dilakukan penanganan di rumah. Nah itulah yang kita terus sedang genjot sekarang ke para partner kita. Apa rencana terdekat dari Medicall? Kalau untuk target jangka pendek kami, tentunya kita ingin membantu dalam hal penanganan COVID ini, bagaimana kita mengurangi load dari rumah sakit ya. Kemudian juga program vaksinasi mandiri. Ketika nanti wacana dari pemerintah ini program vaksinasi mandiri yang akan dilepas untuk swasta segera bisa diimplementasi ya, kami tentu dengan sekian banyak partner yang kami miliki, kita bisa datang ke tempat ataupun lokasi pasien ataupun nanti lembaga ataupun perusahaan membutuhkan vaksinasi massal, kita bisa lakukan vaksinasi itu dengan lebih efisien dan dengan lebih cepat. Nah itulah salah satu program jangka pendek yang ingin kami terapkan di masa pandemi ini.
Sedangkan untuk program yang lain-lain, tentu kita sudah memiliki beberapa rencana ya terkait dengan penambahan dan pengembangan layanan kami yang berkaitan dengan laboratorium, kemudian berkaitan dengan berbagai macam pemeriksaan, termasuk juga dengan jenis layanan lainnya yang tentunya setelah ini semua stabil, pasti akan kita realisasikan. Apa pelajaran atau tips yang bisa di-share bagi kaum milenial yang ingin memiliki startup di masa pandemi? Mungkin ini lebih ke arah pendapat pribadi saya gitu ya, karena saya melihat memang perkembangan untuk startup digital khususnya yang menggunakan platform berbasis teknologi ataupun yang menggunakan software dan integrasinya, mungkin ke depan ini memang jumlahnya agak sedikit menurun ya, karena situasi pandemi mungkin ada beberapa yang sedang krisis dan lain sebagainya. Tapi yang mesti dilihat ketika kita ingin membangun startup, mungkin kita harus benar-benar sekarang dengan market yang benar-benar valid, artinya dengan market yang benar-benar kebutuhannya ada dan juga benar-benar sustain. Jadi kebutuhan ada dan juga sustainability-nya itu harus benar-benar dipertimbangkan agar kita tidak membuat sesuatu yang sifatnya bisa menjadi bubble di kemudian hari, karena ternyata tidak terlalu dibutuhkan. Dengan masa pandemi ini, pembelajarannya adalah kita harus membuat sesuatu yang benar-benar hati-hati dan juga harus bisa organik berkembang. Jadi jangan dengan sistem yang entah kita dengan diskon ataupun dengan bakar-bakar duit dan lain sebagainya, itu mungkin sudah mulai ditinggalkan ya di masa sekarang. Kita harus benar-benar bisa survive dan membuktikan apa yang kita buat bisa profit sedini mungkin. Sekian bincang founder kali ini bersama founder dari Medicall. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di bincang founder inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.